Jelaskan pentingnya media pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar, sertakan contoh yang menarik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya indera, serta meningkatkan semangat dan gairah untuk belajar. Ada beberapa contoh media pembelajaran yang digunakan pada zaman era modern seperti ini, yaitu misalnya media visual. Media visual yaitu media yang pembelajarannya mengandalkan indera penglihatan. Media pembelajaran ini menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Di dalam media visual terdapat dua jenis, yaitu media visual diam, contohnya foto, ilustrasi, poster, peta. Dan yang kedua ada media visual gerak, yaitu contohnya seperti film. Hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan dalam pemilihan media pembelajaran digital? Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Menurut Nana Sujana tahun 1990, yakni ada hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran digital, yakni yang pertama adalah ketepatan media dengan tujuan pengajaran, yang kedua dukungan terhadap isi bahan, yang ketiga kemudahan mendapatkan media, dan yang keempat keterampilan untuk menggunakan media, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang keenam sesuai dengan taraf. Dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, terdapat beberapa model pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Jelaskan 3 model tersebut yang Anda ketahui. Terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ketiga model tersebut adalah yang pertama yaitu direct instruction atau yang disebut dengan DI. Yang kedua yaitu cooperative learning atau yang biasa disebut dengan CL. Yang ketiga yaitu problem based instruction atau biasa yang disebut dengan PBI. Kemudian apa sih yang disebut dengan model DI atau model direct instruction? Nah, model DI ini adalah model pembelajaran secara sistematik yang bertujuan membantu peserta didik mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar. Selanjutnya, apa model CL atau cooperative learning? Nah, model CL ini adalah model struktur tugas belajar yang memerlukan kerjasama dari para peserta didik dalam satuan atau kelompok-kelompok kecil. Dan yang ketiga yaitu model PBI atau problem based instruction. Apa model PBI ini? Model PBI ini berupa keterampilan siswa dalam memecahkan berbagai masalah. Model ini sangat memerlukan keterbukaan, keterlibatan aktif dalam peserta didik. Mengapa penerapan inovasi pembelajaran di kelas sering mengalami kegagalan? Berikan alasannya dan berikan suatu kasus serta cara mengatasinya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Mengapa penerapan inovasi pembelajaran di kelas sering mengalami kegagalan? Ini dikarenakan kurangnya penggunaan metode atau cara
yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha memperbaiki perubahan pribadi maupun perubahan untuk kelas dan sekolah. Pelaksanaan inovasi ini tidak hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Semua pihak harus ikut terlibat di dalamnya, seperti guru, siswa, dan semua warga sekolah yang ada. Kemudian, dilihat dari asas kebermanfaatannya untuk perubahan kelas dan untuk perubahan sekolah. Kemudian, berikanlah contoh kasus serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Contoh kasus: seorang guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang. Karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan secara bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap oleh mereka memberikan rasa aman atau kepuasan, serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka, di mana guru tetap mempertahankan sistem yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang guru harus mau merubah sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang akan dikembangkan. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang akan dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Terima kasih.